Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Bu Nung, saat ini saya akan mengobservasi Ibu bagaimana Ibu dapat berperan sebagai coach ya. Sebelum Ibu memulai percakapan, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu sebagai acuan. Dalam percakapan nanti, Ibu diharapkan sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga diharapkan sudah memiliki kompetensi inti, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oleh karena itu, saya berharap nanti dalam percakapan coaching ini, Ibu juga dapat menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang dijadikan acuan saya untuk menilai Bu Nung. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Siap, Pak. Saya bisa memahami apa yang Bapak paparkan hari ini. Sebelum Ibu memulai coaching, saya akan bertanya beberapa hal, Bu. Yang pertama, kompetensi coaching manakah yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Pak, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, ada dua ya, Bu ya. Nah, Ya, dari kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? nanti secara spesifiknya adalah kompetensi mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan coach saya menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya, Pak. Oke. Tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan coaching nanti? Indikator ketercapaiannya yang ingin saya tuju, saya ingin menerapkan alur tirta secara runtut, juga menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baiklah, berdasarkan indikator yang sudah Ibu sampaikan, semoga Ibu dapat berhasil ya. Hanya itu barangkali Bu yang ingin saya diskusikan. Selanjutnya Ibu silakan bisa melakukan percakapan dengan coachingnya. Saya harap percakapan berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu tentukan tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Bu. Selamat siang, Ibu. Senang bisa bertemu lagi untuk sesi coaching kita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nung, terima kasih. Bagaimana kabar Ibu Nung juga? Baik. Dalam sesi ini, apa yang ingin Ibu capai? Ada hal spesifik yang ingin dibahas terkait motivasi belajar siswa, Bu? Iya betul Bu, saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas terakhir yang saya ajar Bu. Mereka tampaknya lesu dan tidak bersemangat. Baik. Jadi, tujuan kita hari ini adalah mencari cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di jam pelajaran terakhir. Setuju? Iya setuju Bu, betul sekali. Oke, sekarang mari kita identifikasi situasi yang ada. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa kurang termotivasi? Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin karena jam pelajaran saya itu adanya di jam terakhir. Jadi mereka sudah kelelahan Bu. Selain itu, kelas yang saya pakai itu kipasnya rusak Bu. Jadi selain mereka lelah dengan pelajaran terakhir, juga karena kepanasan Bu. Oh, gitu ya. Dari skala 1 sampai 10, bagaimana Ibu menilai siswa semangatnya pada saat ini? Kalau menurut saya Bu, mereka ada di kisaran antara 5 sampai 4 sih Bu. Jadi, selain faktor jam terakhir dan kipas rusak, ada hal lain yang mungkin mempengaruhi, Bu? Sepertinya kalau menurut saya yang paling pokok itu adalah dua faktor ini Bu. Yang pertama karena mereka ada di jam terakhir, dan yang kedua karena faktor dari kipas yang ada di kelas mereka itu rusak. Baik.
Kita sudah mengidentifikasi masalahnya. Sekarang, mari kita pikirkan solusinya. Apa yang Ibu pikirkan untuk meningkatkan motivasi mereka? Kalau menurut saya sih Bu ya, mungkin bisa dimulai dengan meminta perbaikan kipas ke bagian fasilitas, yaitu mungkin nanti saya akan lapor ke bagian Wakasek Sarana. Selain itu, menurut saya juga mungkin saya akan membuat aktivitas yang lebih interaktif sehingga membuat siswa itu tetap semangat dalam belajar walaupun itu adanya di jam terakhir, Bu. Ide yang bagus, Bu. Apakah ada prioritas yang Ibu ingin lakukan lebih dulu? Untuk saat ini mungkin yang lebih gampang itu Bu adalah dengan perbaikan kipas. Setelah saya melaporkan tentang kipas, barulah saya akan melakukan aktivitas pembelajaran yang lebih interaktif. Ya, misalkan dengan mencoba beberapa game edukasi, kemudian adanya diskusi kelompok, atau mungkin bisa juga dengan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas, Bu. Baik. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk memperbaiki kipas dan mencoba aktivitas baru tersebut? Kalau untuk memperbaiki kipas, Bu, saya bisa langsung lapor sih ke bagian Sapras. Mudah-mudahan dari bagian Saprasnya akan segera terrealisasi untuk perbaikan kipasnya. Tetapi kalau untuk mencoba aktivitas pembelajaran, mungkin saya bisa melakukannya di minggu depan, Bu, di pembelajaran berikutnya. Bagus itu, Bu. Jadi kita sudah punya rencana aksi. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Yang pertama mungkin saya akan melaporkan kerusakan kipas. Di hari ini juga Bu, kayaknya saya langsung saja akan melapor. Dan kemudian saya akan menyiapkan aktivitas kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk memastikan kipas angin agar segera bisa diperbaiki? Saya akan segera menghubungi bagian Sapras, Bu. Baik. Kapan kita bisa lakukan sesi refleksi untuk melihat hasil dari perubahan ini, Bu? Sepertinya mungkin di minggu depan, Bu, karena kalau di 2 minggu yang akan datang, karena kan kalau untuk melaksanakan pembelajaran yang interaktifnya baru saya laksanakan di minggu depan. Nah, kita bisa melakukan evaluasi ulang itu di 2 minggu yang berikutnya, Bu. Bagus. Saya akan catat untuk kita bertemu 2 minggu lagi. Terima kasih atas komitmen dan semangat Ibu. Saya yakin kita bisa meningkatkan motivasi siswa kita, Bu. Ya, terima kasih Bu Nung. Saya sudah merasa lega, sudah bisa bercerita kepada Ibu, dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan di rencana aksi ini, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Nung, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dan coachingnya ya. Ada beberapa catatan dari coaching yang sudah Ibu lakukan. Namun, sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu ya? Boleh, Pak. Nah, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator ketercapaian saat Ibu melakukan coaching tadi? Yang sudah saya lakukan yaitu penerapan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian, untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pengamatan saya ya, Bu ya. Jadi, yang sudah Bu Nung sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil pengamatan saya. Berdasarkan catatan saya, Ibu sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan yang terbukti. Tadi ketika Ibu ngobrol, Ibu merasa setara ya dengan coachingnya. Nah, ini sangat penting. Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seorang coach tadi dalam mengeluarkan solusi-solusinya.
Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dalam diri coaching. Ibu juga tadi sudah menunjukkan kompetensi inti sesuai dengan rencana dalam prasupervisi yang tadi kita diskusikan. Ibu mengharapkan dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan Betul, saya sudah terlaksana. Yang paling penting, Bu Nung sudah melakukan coaching dengan alur tirta secara berurutan. Alhamdulillah, secara gambaran umum, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Nah, satu lagi, Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang masih ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang masih ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Pak. Tadi saat coaching, coach merasa tertekan dengan spiritual sepertinya. Seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coach rileks mengungkapkan masalah dan optimal menemukan solusinya, Pak. Ya. Nah, baik ya. Jadi yang perlu dikembangkan lagi yaitu kehadiran penuh, diharapkan itu nanti Ibu bisa terapkan ya dalam coaching-coaching berikutnya. Saya mendoakan semoga Ibu dapat memaksimalkan teknik stop ini agar coachingnya bisa berjalan optimal. Saya juga berharap proses ini dapat menjadi bekal Ibu agar dapat memberikan pelayanan yang penuh dengan pendekatan yang memberdayakan mitranya. Serta dalam percakapan coachingnya berpegang teguh menggunakan alur tirta ya, Bu. Siap. Terima kasih Bu Nung atas kerjasamanya, semoga menjadi membawa kemajuan bagi Ibu ke depannya. Amin. Baik, terima kasih Pak Panggi atas perhatiannya. Assalamualaikum Bu Yeni, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Ibu Nung, alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu Yeni, saat ini saya akan mengobservasi Ibu bagaimana Ibu berperan sebagai coach. Sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan Ibu. Dalam percakapan nanti, Ibu diharapkan sudah memiliki prinsip coaching atau kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ternyata Ibu juga diharapkan sudah memiliki kompetensi inti yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam percakapan coaching Ibu juga dapat menerapkan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang dijadikan acuan saya untuk menilai Ibu. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa Bu. Siap. Sebelum Ibu memulai coaching, saya akan bertanya beberapa hal. Yang pertama, kompetensi coaching manakah yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu ya, ada 2 hal, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, dari kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Mungkin nanti secara spesifiknya yang ingin saya kembangkan adalah yang mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya menemukan solusi tepat atas permasalahannya, Bu. Baik. Tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan coaching nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yaitu saya ingin menerapkan alur tirta Bu secara runtut, juga menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Baiklah, berdasarkan indikator yang sudah Ibu sampaikan, semoga Ibu Yani bisa berhasil ya. Hanya itu yang ingin saya diskusikan.
Selanjutnya, Ibu silakan bisa melakukan percakapan dengan coachnya. Saya harap percakapan bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Panggi, gimana kabarnya? Udah lama nih nggak ke perpustakaan? Waalaikumsalam, Bu. Silakan datang ke sini, biar saya ada teman ngobrol. Saya alhamdulillah sih, Bu. Kalau Bu Yani gimana kabarnya? Habis ngajar ya? Iya Pak, alhamdulillah saya juga baik. Iya Pak, tadi ada jadwal mengajar terakhir di hari ini. Bapak pegang laptop, kelihatannya agak kewalahan, kayak pusing gitu ya Pak? Iya nih, Bu. Makanya Ibu datang ke sini saya bersyukur. Kalau Ibu nggak keberatan rasanya, saya butuh teman diskusi nih, Bu, atas kepusingan saya ini. Oh gitu Pak, boleh saja Pak kalau Bapak mau bercerita sama saya. Memangnya apa yang sedang Bapak pikirkan saat ini Pak? Ini, Bu, soal padatnya agenda saya bulan ini. Buat saya pusing. Oh oke Pak, jadi sekarang kita mendiskusikan banyaknya agenda Bapak bulan ini ya Pak. Bisa Bapak ceritakan Pak? Ya, Bu, kayak gitu. Saya lagi pusing banget ini. Jadwal saya padat banget. Harusnya sekarang saya juga diminta jadi ketua panitia bulan bahasa. Apalagi saya kan sedang mengikuti PPG ya, dan juga sekaligus ikutan CGP. Rasanya semua ini numpuk, dan saya takut nggak bisa maksimal di semua tanggung jawab, Bu. Wah Bapak, itu memang terdengar sangat menantang. Saya paham bagaimana rasanya merasa kewalahan dengan banyaknya tugas, Pak. Tapi saya juga melihat Pak Panggi ini orangnya sangat bertanggung jawab dan ingin memberikan yang terbaik. Jadi saya rasa mungkin Bapak bisa menangani masalah kelelahan ini, Pak. Kalau boleh tahu, bagaimana yang paling membuat Pak Panggi merasa kesulitan saat ini? Apakah kesulitan dalam mengatur waktu, prioritas tugas, atau mungkin merasa terbebani dengan ekspektasi? Ya itu, Bu, yang paling susah itu mengatur waktunya. Saya jadi bingung mau mulai dari mana. Terus sering kali keteteran karena ada tugas mendadak seperti ini nih, jadi ketua panitia bulan bahasa. Jadi tantangan utama Pak Panggi saat ini adalah mengatur waktu ya Pak ya, agar semua tugas bisa terselesaikan dengan baik. Iya, betul, Bu. Selain masalah waktu, apakah ada isu lain yang Pak Panggi rasakan terkait situasi ini? Misalkan saja, apakah ada perasaan khawatir atau takut akan gagal, Pak? Ya, Bu. Saya takut kalau nantinya semua tugas nggak selesai dengan baik. Terus saya juga khawatir kalau teman-teman guru yang lain kecewa sama kinerja saya sebagai ketua panitia. Kalau menurut saya itu wajar sekali sih Pak Panggi merasa khawatir. Namun, rasa khawatir ini juga bisa menjadi motivasi untuk mencapai solusi yang lebih tepat, Pak. Untuk lebih memahami situasi Pak Panggi, boleh ceritakan Pak sedikit tentang bagaimana biasanya Pak Panggi mengatur waktu sehari-hari. Ya, biasanya saya coba buat jadwal, Bu. Tapi seringkali jadwalnya nggak terlaksana. Terus saya juga kadang masih menunda-nunda pekerjaan sih. Jadi salah satu tantangannya adalah konsistensi apa ya dalam menjalankan jadwal yang sudah dibuat. Apa yang menurut Pak Panggi menjadi penghalang terbesar dalam mencapai tujuan untuk mengatur waktu yang lebih efektif ini, Pak? Ya, saya rasa yang paling sulit itu adalah fokus, Bu. Seringkali saya merasa terganggu kalau tiba-tiba ada notifikasi di ponsel atau ada hal yang menarik perhatian. Hmm, Memang Pak sangat penting dalam mengatur waktu yang banyak ini bisa mengalihkan perhatian kita Pak. Walaupun Pak Panggi punya kesempatan untuk mengubah satu hal, apa yang akan Pak Panggi lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak? Hmm, Mungkin saya akan coba buat jurnal harian lagi sih, Bu. Perlu mencatat semua tugasnya dan juga progresnya.
Terus saya juga sebenarnya ingin mencoba aplikasi Google Calendar. Itu untuk membantu saya mengatur waktu barangkali, Bu. Kalau menurut saya itu ide yang bagus sekali Pak Panggi. Bapak mencatat dan menggunakan aplikasi kalender memang bisa membantu kita dalam mengorganisir kegiatan kita sehari-hari, Pak. Oh iya, Bu. Saya juga kepikiran untuk mengajak teman-teman guru lain juga dibantu siswa duta literasi kelas, Bu, untuk terlibat dalam persiapan bulan bahasa. Mungkin dengan dibagi-bagi tugasnya ini, beban saya jadi tidak terlalu berat ya, Bu, ya? Nah, itu juga ide yang bagus, Pak. Kolaborasi dengan rekan kerja akan sangat membantu meringankan beban dan membuat pekerjaan kita lebih menyenangkan. Jadi, dari obrolan kita ini, kita bisa merumuskan beberapa rencana aksi yang bisa Pak Panggi lakukan ya, Pak ya. Bisa Ya. dicatat ya, Pak ya. Apa saja kira-kira yang bisa Bapak lakukan nanti ke depannya, Pak? Ya, Bu. Saya coba catat, Bu, ya. Yang pertama tadi membuat jurnal harian, Bu. Ya, Terus yang kedua juga menggunakan aplikasi Google Calendar. Terus yang ketiga juga berkolaborasi dengan rekan kerja membagi tugas. Nah, sip. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya rasa rencana ini bisa saya coba. Semoga dengan cara ini saya bisa lebih efektif dalam mengatur waktu dan menyelesaikan semua tugasnya. ya, saya yakin Pak Panggi pasti bisa melakukannya, Pak. Ingat, yang penting adalah konsisten dan jangan takut untuk meminta bantuan jika diperlukan ya, Pak ya. Ya, Bu. Bagaimana Pak kalau kita membuat kesepakatan untuk bertemu lagi minggu depan misalkan untuk membahas perkembangan dan kendala yang mungkin Bapak hadapi? Wah, boleh sekali itu, Bu. Saya akan coba jalankan rencana ini selama sepekan ke depan ya, Bu. Nanti bisa kita evaluasi bersama. Ya, baik Pak ya. Saya tunggu kabar baiknya dan tetap semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Ya, Bapak sama-sama. Baik, Ibu Yeni. Tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dan coachnya. Ada beberapa catatan dari coaching yang sudah Ibu lakukan. Namun ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ya Bu ya. Ya, mangga Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator tercapaian saat Ibu melakukan coaching tadi? Yang sudah saya lakukan yaitu menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan ya Bu ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachnya, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Yeni? Mangga Ibu. Siap. Jadi, yang sudah Ibu sampaikan memang sesuai dengan pengamatan saya. Berdasarkan catatan saya, Ibu sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan, terbukti tadi ketika ngobrol merasa setara. Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan solusi-solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian, Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dalam diri coach. Ibu juga sudah menunjukkan kompetensi inti sesuai dengan rencana dalam pra-supervisi tadi. Ibu sudah mengharapkan dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya sudah terlaksana. Yang paling penting, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta secara beruntun. Alhamdulillah, gambaran umum, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nung. Sama-sama Bu Yeni. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Yeni kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu Ibu kehadiran penuh. Tadi saat coaching
coaching merasa tertekan dengan situasi. Mungkin seharusnya saya menggunakan teknik stop, Bu, agar coachingnya rileks, mengungkapkan masalah dan optimal menemukan solusinya. Baik, kehadiran penuh yang diharapkan bisa lebih Ibu kembangkan. Saya mendoakan semoga Ibu dapat memaksimalkan teknik stop tadi agar dapat melaksanakan coaching dengan lebih optimal. Saya harap proses ini dapat menjadi bekal bagi Ibu agar dapat memberikan pelayanan penuh dengan pendekatan yang memberdayakan mitranya. Serta dalam percakapan coachingnya berpegang teguh menggunakan alur tirta. Terima kasih Bu Yeni atas kerjasamanya. Semoga menjadi membawa kemajuan bagi Ibu ke depannya. Terima kasih sekali Ibu Nung atas perhatiannya. Saya akhiri, Bu Yeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nung. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Pak Panggi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam Bu Yeni, alhamdulillah baik. Baik Pak, saat ini saya akan mengobservasi bagaimana Bapak berperan sebagai coach ya Pak ya. Sebelumnya, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan. Dalam percakapan nanti, Bapak diharapkan sudah memiliki prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Tentunya, Bapak juga diharapkan sudah memiliki kompetensi inti yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Pak ya. Saya berharap nanti dalam percakapan coaching, Bapak juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang dijadikan acuan yang saya nilai ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa dipahami? Bisa Bu? Ya. Sebelum Bapak memulai coaching, saya akan bertanya beberapa hal dulu ya Pak ya. Iya Bu, silakan. Yang pertama, kompetensi coaching manakah yang ingin Bapak kembangkan saat ini? Kompetensi yang saya kembangkan ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oh iya, dari kompetensi ini, bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Nanti secara spesifiknya adalah kompetensi mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dan coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya Bu. Oh baiklah Pak ya. Sedangkan untuk tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam percakapan coaching nanti Pak? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yaitu saya ingin menerapkan alur tirta secara runtut, juga menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baiklah ya Pak ya. Berdasarkan indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi, semoga proses coachingnya bisa berhasil. Hanya itu yang ingin saya diskusikan. Selanjutnya, Bapak silakan bisa melakukan percakapan dengan coachingnya. Saya harap percakapan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Permisi, bolehkah saya bicara? Waalaikumsalam. Boleh Nak, apa yang bisa Bapak bantu? Pak, boleh nggak untuk tidak memberikan tugas kelompok dulu? Oh, jadi ini kita sedang membicarakan tugas kelompok ya. Memangnya kenapa? Apakah Bapak lihat juga kamu kurang bersemangat saat tadi diberi tugas kelompok? Apa nih penyebabnya? Ya Pak, saya merasa tugasnya terlalu banyak dan teman-teman saya juga tidak mau membantu saya Pak. Begitu. Nah, Bapak ingin coba cerita dulu ya tentang seseorang, ini siswa lain yang juga mengalami kesulitan yang sama seperti kamu, yaitu tugas dalam kelompok.
Awalnya dia juga merasa terbebani, tetapi akhirnya juga kemudian dia memberanikan diri mulai berbicara dengan teman-temannya dan bisa membagi tugas. Mereka semua akhirnya bisa bekerja sama dan menyelesaikan tugas dengan baik. Bagaimana pendapat kamu tentang siswa yang tadi Bapak ceritakan? Mungkin saya bisa coba berbicara dengan teman-teman saya ya Pak ya. Tapi saya khawatir mereka tidak mau mendengarkan saya Pak. Apa yang kamu rasakan ketika saat ingin berbicara dengan teman-temanmu? Apa yang membuat kamu menjadi ragu melakukannya? Saya merasa takut Pak. Ketika saya ingin berbicara, teman-teman saya tidak mau mendengarkan saya Pak. Oke, kalau begitu. Pendapat saya nanti ditolak, tidak didengar oleh mereka, atau bisa-bisa saya dianggap tidak mampu mengerjakan tugas kelompok ini. Iya. Sekarang coba kita cari penyelesaiannya dengan baik ya. Nah, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi perasaan ketakutan kamu? Kira-kira bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman kamu? Saya akan mencoba untuk mengajak mereka bicara sebelum kami mulai bekerja mengerjakan tugas kelompok ini, Pak. Nah, iya bagus. Itu bisa kamu lakukan ya. Tapi kapan kamu akan melakukannya? Mari kita buat rencana, apakah nanti kamu bisa mengajak mereka bicara setelah sekolah? Bisa tidak? Bisa, Pak. Saya akan mencobanya. Saya akan mengajak mereka berkumpul di kantin. Nah, bagus itu. Sambil ajak jajan, sambil makan-makan. Nah, kalau begitu, kira-kira kita bisa ketemu lagi nggak untuk membahas bagaimana hasil pembicaraan kamu sama teman-teman kamu nanti? Siap, Pak. Nah, bagus ya. Semangat, mudah-mudahan berhasil. Sekarang, apakah ada lagi yang ingin kamu diskusikan atau kamu tanyakan pada Bapak? Tidak, Pak. Sudah cukup. Terima kasih, Pak Panggi. Ya, sama-sama ya. Baik Pak Panggi, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak dengan coachingnya. Ada beberapa catatan ya Pak ya dari coaching yang sudah Bapak lakukan. Namun ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak ya Pak ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa indikator ketercapaian saat Bapak melakukan coaching tadi Pak? Yang sudah saya lakukan yaitu mencoba menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach, Bu. Kemudian untuk kompetensi intinya yang sudah saya terapkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Pak? Silakan, Bu. Jadi, yang sudah Bapak sampaikan memang sudah sesuai dengan pengamatan saya berdasarkan catatan saya yang Bapak sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan. Terbukti tadi ketika ngobrol Bapak dengan coachnya setara ya Pak ya. Bapak juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif di mana Bapak berusaha menggali kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian, Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dalam diri coach. Bapak juga sudah menunjukkan kompetensi inti sesuai dengan rencana dalam pra-supervisi tadi. Bapak mengharapkan dua hal ya Pak ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya,
Dari catatan saya, itu kedua-duanya sudah terlaksana. Dan yang paling penting, Bapak juga sudah melakukan coaching dengan alur tirta secara berurutan. Alhamdulillah ya Pak ya, secara gambaran umum, Pak Panggi sudah melaksanakan coaching dengan baik dan sangat luar biasa Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu. Tadi saat coaching, coach saya nampaknya merasa tertekan dengan situasi. Seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coaching merasa rileks mengungkapkan masalah dan lebih optimal ya menemukan solusinya. Baiklah Pak ya, kehadiran penuh yang diharapkan bisa lebih Bapak kembangkan. Saya mendoakan semoga Bapak dapat memaksimalkan teknik stop tadi agar dapat melaksanakan coaching dengan baik dan optimal di kedepannya Pak ya. Iya. Saya harap proses ini dapat menjadi bekal bagi Bapak agar dapat memberikan pelayanan penuh dengan pendekatan yang memperdayakan kemitraan, serta dalam percakapan coachingnya berperan teguh menggunakan alur tirta. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Semoga menjadi membawa kemajuan bagi Bapak ke depannya. Terima kasih Bu atas perhatiannya ya Bu ya. Ya Bapak, saya akhiri ya Pak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.